Mujuk bareng Bulog Korpu, masih dengan gue Neni, dan kali ini kita kedatangan tamu kondang, yaitu gue udah berasa kayak mama penguasa gudang. Ya, nggak lain nggak bukan, ini ada namanya Mbak Gabe. Nama tenarnya sih Mbak Gabe, nama lengkapnya Seymour Magabe Harahap. Halo. Nah, sebenarnya kemarin tuh beberapa kali ketemu sama Mbak Gabe, terus pengen banget ngajakin ngobrol bareng. Terus ada satu pertanyaan di gue, ini kayaknya sih sebenarnya pengalaman lu zaman dahulu kala ya, tapi dekade yang lalu. Tapi gue pengen banget tahu, Mbak, kan yang gue tahu lu tuh dapet beasiswa dari USAID ya waktu itu ya. Itu tahun berapa sih? Jadi apply-nya awal 2018 sih. Jadi kita ngirim lamaran itu 2018, tapi berangkatnya itu di awal 2010. Itu 2018 2008 berarti? Iya 2008 dan 2010. Maaf teman-teman, jadi karena ini udah 10 tahun yang lalu, kita ngorek-ngorek masa lalu sebenarnya. Oh, berarti 2008. Lu apply di 2008, terus baru berangkat 2010. Pengumumannya berapa lama? 2009, setahun. Oh, berarti proses untuk lu registrasi, seleksi itu setahun ya. Oh. Jadi tadi juga aku kan pikirnya ya udah apply aja, kalau bisa berangkat tahun ini. Ternyata tidak semudah itu Ferguson gitu kan. Ada persiapan, terus seleksi, karena mereka kan itu kan grant yang besar ya. Terus banyak negara, bukan Indonesia doang. Jadi mereka juga ada step-stepnya gitu. Ini kan beasiswa USAID ya. USAID berarti sponsornya dari government Australia. Berarti waktu itu kan statusnya Mbak Gabe tuh udah jadi pegawai Bulog ya. Waktu itu udah ngejabat belum sih? Belum, masih staff. Oh, masih staff. Berarti waktu pas awal ngelamar ngisi aplikasi gitu berarti masih staff. Begitu lu dapet masih staff, lu ngisi nih application, terus seleksi. Seleksinya susah nggak? Enggak, yang lebih susah sebetulnya ngisi berkasnya. Oh. Jadi seleksi berkas itu yang lebih challenging ya dibanding wawancara, kan ada wawancara kan. Terus ada tes IELTS lagi. Oh, berarti nggak bisa terima tes IELTS yang di luar ya kan? Oh, bisa. Waktu itu gini, jadi kalau misalnya kita udah punya tes IELTS bisa disubmit. Tapi waktu itu karena lu belum ada. Pakai yang waktu itu masih bisa TOEFL-TOEFL-an yang di kampus gitu loh. Tapi karena gue ngerasa oke, kayaknya gue perlu nih memenangkan memenangkan pertandingan ini. Jadi gue bayar sendiri tuh tes IELTS. Berapa sih waktu itu? Aduh, berapa ya? Kurang lebih zaman itu 3,5 juta gitu lah buat tesnya doang. Serius? Iya. Jadi gini ya, buat teman-teman nih, siapapun yang pejuang beasiswa, yang pengen jadi beasiswa, harus modal ya. Oh gitu ya, jadi harus modal. Pertama bukan cuma berani, tapi lu harus modal. Sama nekat. Yes. Katanya sih patience kan, terus pray, pasti persistence. Jadi harus terus gitu. Karena gini loh, kan tes IELTS itu seleksi dasar ya kan. Bukti bahwa lu bisa survive belajar di sana dengan kemampuan bahasa Inggris lo gitu kan. Boleh gue lu nggak sih? Gak apa-apa, gue soalnya dari tadi gue udah bilang gue lu, gak apa-apa lah ya. Terus karena tahu sih, gue cukup sadar diri, gue bisa bahasa Inggris, tapi gue nggak tahu untuk level IELTS grade gue di mana gitu kan. IELTS sama TOEFL kan beda tuh grade-nya? Bukan beda sih, cuman beda cara penilaian aja. Jadi kadang-kadang bisa dikonversi TOEFL nilai sekian sama dengan kurang lebih IELTS sekian. Tapi gue kan pernah nyobain ya IELTS. Menurut gue kok agak susah ya. Iya kan, makanya jadi agak beda sudut pandangnya sih. Kalau TOEFL kan lebih ke grammatical gitu kan. Ada sih listeningnya, cuma kan gak ada writing kalau di TOEFL. Dan setahu gue kalau IELTS tuh ada speakingnya juga, dan writingnya itu yang itu yang bikin aku ngerasa kayaknya aku perlu dites nih, pengen tahu nih berapa sih skornya gitu. Dan karena tahu testingnya mahal gitu kan, nggak mau buang duit dong ya kan. Harus terukur. Jadi pergilah saya kepada satu lembaga yang menyediakan testing IELTS dan persiapan IELTS preparation gitulah. Dulu sih depan pasar festival. Dekat-dekat sini ya. Jadi aku ngambil kayak intensive course gitu 5 minggu. 5 minggu itu udah include sama tesnya? Tidak. Wait, 3,5 itu nggak include berarti? Enggak, 3,5 juta tuh cuma tes ini doang. Terus kalau mau ikutan lesnya tuh sekitar
3 juta apa 2 juta something lah gitu selama 5 minggu. Lumayan ya, itu 10 tahun yang lalu berarti dengan angka 7 juta, lu harus modal itu, dan lu belum tentu dong. Dan belum tentu berangkat. Oh my god. Gila, modal banget, keren. Cuma kan waktu itu mikirnya ya udah dah, coba aja testing, terus dijalanin tuh tiap pulang kerja naik Kopaja, tuh masih ada Kopaja 20 tuh. Zaman dulu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah ada pakai busway kan sekarang. Lagi busway. Naik Kopaja turun di situ depan pasar festival, ya udah apa namanya ikut les gitu kan, terus tahu skornya berapa, terus before and after test les juga dikasih tahu, oh kamu bagusnya di sini, kurang lebih nilai kamu segini, teman supaya lebih tahu lagi tes sendiri ya gitu kan. Barulah setelah itu aku tes. Tapi sebelum lo ngisi aplikasi nih kan lo udah ngepelajarin dong sebelum nge-apply. Oh ya, jadi kita jadi hasrat untuk sekolah di luar negeri itu sudah ada dari zaman dulu. Ya. Jadi zaman, kalau boleh cerita ya dikit, banyak sih. Waktu SMP tuh nilai bahasa Inggris aku tuh lumayan lah gitu, di atas rata-rata. Zaman itu tuh tahun akhir 80 awal 90 gitu. Oh 80 90, emang lu umur berapa? Iya gak jauh terus ditawarin dari sekolah, oke nih yang nilainya bagus bisa ikut IF ke luar negeri gitu, bisa milih gitu, ada subsidi zaman itu ya. Course itu ya, yang English course gitu kan. Zaman dulu tuh dia kayaknya baru buka lah di Indonesia exchange gitu ya. Terus nawarin sama orang tua kan, ya bisa nggak aku ikut ini gitu. Terus bokap gue yang kayaknya duitnya mah udah kamu aja cari beasiswa sendiri aja, nggak usah sekarang ya gitu. Tertunda. S1 pun begitu, sempat mau pergi ke Jerman, tertunda. Akhirnya ya udah deh, karena lihat-lihat di beasiswa lain tuh syaratnya pertama tuh harus sudah kerja. Oh, OSIT itu harus sudah kerja? Iya, harus sudah kerja. Dan minimal 2 tahun apa 3 tahun. Kebetulan di Bulog juga kan ada minimal requirement harus sudah bekerja 3 tahun kan. Untuk beasiswa untuk bisa apply beasiswa di luar atau mengajukan yang Bulog maksudnya. Nah, untuk yang di luar maupun yang di Bulog harus sudah 3 tahun bekerja. Jadi aku masuk kan 2005 tuh, 2008 baru bisa apply gitu. Jadi sebelum 2008 tuh ya tiap ada pameran pendidikan datang nanya gitu, kampus-kampus mana aja sih, terus beasiswa mana-mana aja sih yang kira-kira cocok sama kemampuan dan kebutuhan kita gitu kan. Kan ada beberapa beasiswa yang dikasih tuition fee tapi living cost-nya enggak gitu kan. Iya, betul. Atau ada dua-duanya tapi jumlahnya tidak, mungkin hanya separuh gitu. Ya ada yang gitu jadi kan. Cuman subsidi ya jatuhnya. Nah, waktu pas lu udah mulai ngepelajarin tuh. Kenapa waktu pas di OSIT, waktu pas bikin application kan biasanya suka udah ada YouTube. Zaman dulu udah ada YouTube berarti. Udah ada YouTube sih, udah ada. Maksudnya kan, dan kita bisa googling kan gimana sih cara bikin administration-nya. Dulu nggak banyak gitu, nggak banyak yang bikin, cuman ada blog namanya Mas Made Andi Arsana. Jadi beliau itu dosen UGM. Dan pas gue lagi sekolah saya ketemu juga sama dia dan S3. Kebetulan dia bikin versi, dulu kan masih dicetak gitu kan, dicetak atau kan CD. Jadi kalau cetak si Mas Made Arsana itu bikin versi PDF yang bisa diketik. Oke. Jadi kalau zaman dulu harus tulis tangan, dia aku minta ya aku download gitu lah dari WordPress-nya dia lah. Zaman aku masih blog-blog gitu kan. Iya, zaman dulu ya WordPress. Iya betul. Blog terus kirim. Cuman ngisinya itu aku butuh waktu beberapa, nggak cepet lah, mungkin sebulan. Karena kan banyak ini ngisi gimana ya gitu kan. Dan syukurnya punya teman-teman yang udah pulang dari sana atau lagi sekolah di sana. Teman-teman SMA sih rata-rata yang memang udah dapat beasiswa itu gitu. Jadi aku tanya misalnya, ini maksudnya apa ya? Aku harus ngisi seperti apa ya? Dia bilang cocok-cocokin aja deh tujuan beasiswa sama kira-kira kamu bakal jadi apa sepulang dari sana gitu. Oh iya. Karena gue dulu punya pengalaman ngisi-ngisi kayak gitu juga. Nah, kan lu udah kerja nih di Bulog. Terus kan waktu pas lu apply, sometimes kan mereka minta kayak visi misi kan. Iya. Jadi, nah itu nyocokinnya gimana caranya? Jadi setiap tahun tuh mereka rilis, mereka mengharapkan pembangunan apa di sektor apa di Indonesia. Jadi misalnya waktu zaman gue itu agriculture selalu masuk sih. Agriculture waktu itu sama disaster management sama anti corruption gitu. Jadi ada pembangunan dari sisi SDM, sisi. Itu tiap tahun berarti. Tiap tahun beda. Buat teman-teman nih yang even udah 10 tahun yang lalu, mungkin tema itu bisa tetap masuk. Kayaknya bakal tetap masuk sih, karena
dicocokin aja. Pas Bulog ya aku bilang gitu bahwa aku kerja di Bulog, harusnya pertanian seperti apa, mimpiku lah gitu. Dan itu mungkin mengena ya di mereka saat ya. Interview. Contoh lagi misalnya nanya, aduh interview gimana ya, deg-degan banget nih gitu. Itu emang native-nya juga kan? Berarti iya, jadi selalu ada orang Indonesia gitu ya? Enggak. Oh, di mana waktu ya? Enggak di kantor ya? ADS-nya sih. Kantor ADS-nya. Jadi selalu ada orang Indonesia yang alumni sama orang ADS-nya sendiri yang orang Australia lah gitu. Oke. Aku tanya gimana yang beasiswa, tips dan triknya, dia bilang pertama pakai baju senyaman mungkin tapi sopan. Oke. Jadi jangan pakai jas yang kaku tapi lu nggak enak gitu katanya. Ini oke ya, masuk standar ya kita ya, masuk standar lah ya. Terus kedua, smile. Jadi harus jangan tunjukkan bahwa kita tegang gitu loh, senyum aja. Banyak cengengesan gue ditolak juga loh. Ya kan itu lu. Iya benar-benar. Terus. Smile. Kedua, ketiga, tunjukkan kalau kita prepare. Jadi waktu gue interview, gue bawa tuh prospektus namanya dulu. Kalau sekarang tuh apa ya? Prospektus tuh kayak portofolio bukan sih? Jadi misalnya waktu itu aku pengennya UQ kan, UQ sih yang waktu aku pengen, UQ sama di Melbourne gitu. Aku bawa ini waktu pameran pendidikan. Jadi mereka udah, wah kamu serius ya jadi gitu. Jadi lu udah ngasih lihat gambaran ke mereka bahwa sebenarnya gue bahkan udah dapet kalaupun ini lolos, gue udah tahu mau kemana pergi gitu. Oke. Terus kadang-kadang hal-hal sederhana waktu itu dan dia nanya, kamu tahu nggak Perdana Menteri Australia siapa namanya? Kevin Rudd gitu kan zaman itu ya. Karena aku kasih tahu sama teman, pokoknya lu sebulan sebelum interview banyak baca koran gitu. Karena dia pasti akan nanya isu-isu yang antara hubungan bilateral Indonesia Australia gitu. Baca korannya berarti yang tentang Australia. Iya, either lah. Oh gitu, oke. Pokoknya dia pasti akan nanya random yang lu cukup tahu nggak sih, aware nggak sih sama kondisi Indonesia, kondisi Australia gitu. Oh berarti nggak harus tentang Australia, tapi atau hubungan Australia dan Indonesia. Enggak. Sempet tanya juga sih waktu siapa lifter Indonesia gitu kan, yang menang apa, gue bilang Lisa Rombewas gitu kan. Iya bener-bener gitu. Jadi kadang-kadang kok gue ditanya itu ya gitu kan. Kayak yang hal-hal yang sepele sih kayaknya ya, cuman seperti itu. Nah terus waktu pas lu udah ngejalanin proses itu langsung sistem gugur nggak sih? Ya dari abis apply terus seleksi IELTS mereka, abis IELTS terus interview. Langsung ketahuan tuh. Kalau lolos interview sih kayaknya hampir bisa dipastikan berangkat. Cuman kan ada hal-hal di administrasi seperti kontrak. Kita kan ada bikin kontrak sama perusahaan ngasih nggak kita pergi gitu. Kontrak perusahaan tuh berarti sama Bulog ya? Iya, jadi Bulog ada form tanda tangan bahwa misalnya saudari Sengo Magabe diberikan izin sekolah dan akan kembali lagi bekerja di Bulog setelah pulang gitu kan. Itu ada kontraknya dengan Direktur SDM pada saat itu. Nah itu berarti waktu pas awal lu apply udah nentuin major apa yang mau lo ambil? Kan agriculture, tapi kan banyak ya udah tahu sih bayangan sih kira-kira mau kemana. Misalnya nih gini, kita nih kerja di Bulog, tapi kan sometimes lu punya ide-ide yang gue kayaknya pengen ikutan bisnis kayak gitu-gitu. Itu kan nggak relate ya? Itu pasti ditolak tuh kalau kayak gitu. Iya, makanya harus sesuai dengan tujuan dia setahun itu, misi mereka dalam setahun itu mau membangun apa. Oke. Jadi misalnya teman-teman Bulog, saya pengen Bulog itu punya stok yang cukup untuk menanggulangi bencana gitu. Nah, kan itu sebenarnya ngomongin disaster management, tapi kan ngomongin inventory management juga gitu kan. Di combine gitulah, pinter-pinternya kita aja. Dan memang harus wholeheartedly gitu ya, maksudnya betul-betul dari hati bahwa emang kita punya passion di situ. Kelihatan sih kalau misalnya kita cuma jawab sekedar supaya lolos. Kan gini. Nen lu kerja di mana? Di Bulog. Terus lu mau ambil beasiswa apa? Fashion design. Kamu gitu ya, langsung ketolak ya. Oke, langsung ketolak ya. Oke. Nah, waktu pas udah dapet nih, itu kan OSIT-nya ya, dari OSIT-nya. Waktu lu mau nentuin kampus mana? Nah, itu gimana tuh? Kan udah propose kan waktu interview, habis itu setelah kamu lulus, silahkan ikut kayak les gitu lah. Dia kasih les. Dari hasil IELTS kita, misalnya IELTS kita masuknya, bisa nih paling tinggi waktu itu 8 weeks preparation. Waktu itu kayaknya udah band 6. Jadi kan. Tapi ada writing gue masih 5,5 apa gitu. Minimal berapa sih waktu Minimal itu?
6 ya? 6,5 kali? 6 atau 6,5. Suka beda-beda sih, dan beda-beda major juga. Biasanya sains memang lebih rendah dibanding teman-teman yang humaniora atau social science. Nah, terus mana tadi? Kita kebayang. Maaf ya, beginilah kalau udah usia. Beginilah mengingat 10 tahun yang lalu soalnya. Enggak kan IELTS lo tuh. Oh iya. Dia dikelompokkan. Jadi misalnya lagi. Untuk IELTS yang sudah bagus itu 6 weekers namanya. Jadi cuma 6 minggu persiapan. Kalau gue tuh yang 8 weekers 8 minggu. Ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 9 bulan. Biasa teman-teman kita yang dari timur kan mungkin dia nggak ikutan tes IELTS, tapi dia masuk ke dalam targeted people. Jadi memang LDS itu dibagi-bagi. Misalnya laki yang perempuan itu pasti 50-50. Gitu. Oh, gender juga dilihat ya? Ada. Jadi makanya kita ada di irisan mana gitu kan. Kalo terus orang timur belum ada itu ada peluang. Bisa sih kayaknya mungkin. Kan hari gini loh. Terus teman-teman yang rainbow mungkin lebih ke yang berkebutuhan khusus gitu kan, harus pakai kursi roda atau itu juga beda ya? Itu ada juga ada persentasenya. Terus misalnya dari timur itu kalau nggak salah 30%. Jadi mulai dari NTT, NTB, Kalimantan Tengah, dan itu ada. Jadi kalau misalnya kita udah perempuan tinggal di timur, udah deh. Harus tinggal atau orang sana? Harus tinggal dan bekerja di sana. Oke, berarti nggak bisa ya yang hijrahan dari sana ya? Oke. KTP-nya sih kayaknya ngeliat KTP deh waktu itu. Lihat KTP ya. Oke, maksudnya aku kan di Jakarta ya, tapi kan perempuan gitu loh. Jadi mungkin saingan perempuan waktu itu nggak sebanyak sekarang kali ya. Sekarang perempuan kalau sekarang mungkin lebih sikut-sikutan kalau. Dan enaknya kalau ada itu gini, Nen. Kalau misalnya pas lagi proses sebelum berangkat kita hamil, misalnya atau bagaimana gitu ya, atau tiba-tiba tidak bisa berangkat, bisa defer tuh menunda. Jadi bisa dapat beasiswanya 2008. Baru tahu gue yang ini. Ya, terus harusnya berangkat 2010 awal gitu ya. Oh, aku hamil, ya udah ditunda aja 1 semester atau 1 tahun boleh. Tidak menghilangkan hak. Maksimal 1 tahun. Tidak menghilangkan hak dia untuk mendapatkan beasiswa itu. Wah, oke. Jadi yang mau punya anak silakan langsung punya anak, nggak apa-apa kalau nggak dilarang. Waktu itu lu udah nikah belum sih? Udah punya anak nggak? Belum. Oh, belum. Makanya ngitung-ngitung kan, beasiswa mana yang bisa hidup berdua. Bener. Nah, tapi nggak usah khawatir sih, teman-teman yang bawa anak juga bisa kok, tapi memang perlu extra effort aja. Uangnya cukup nggak? Itu pertanyaan gue. Iya, dicukup-cukupin lah. Orang Indonesia kan daya adaptasinya tinggi. Struggle banget ya kayaknya. Iya gitu. Berarti waktu itu sama suami berarti sama suami berdua. Terus kalian setahun honeymoon ya. Tapi nggak boleh langsung. Jadi mereka tuh nggak ngasih kalau berangkat langsung, harus minimal 3 bulan dulu. Oh, lu dulu berangkat 3 bulan. Awardingnya yang berangkat dulu. Suaminya. Oh, permitnya berarti apa? Kalau lu kan bisa belajar. Kalau dia juga masuk bisa belajar, bisa pelajar. Cuma ada sana spouse gitu. Oh, tapi berarti nggak boleh bekerja di sana? Nah, boleh. Kalau spouse boleh. Oh, kalau spouse boleh. Kalau spouse boleh. Kalau student itu waktu itu 20 jam per minggu. 20 jam per minggu maksudnya? 20 jam per minggu kerja. Jadi kalau mau kerja misalnya 4 jam. Aturannya gitu ada ya? Aturannya. Wow, keren. Bentar, kalau tadi IELTS lu dapat 8 minggu nih, disuruh kursus lagi, bayar nggak sih kalau yang itu? Nah, enggak. Jadi mereka udah sediain. Jadi mereka benar-benar ngejaga gimana caranya awardee itu bisa beneran selesai sekolah gitu loh. Oh, care banget ya. Maksudnya segitu waktu di sana kan aku ketemu teman-teman yang swasta ya. Maksudnya atas beasiswa ibu dan bapak gitu kan. Oh iya, swasta beasiswa ibu dan bapak lucu. Terus. Kan mereka suka bingung, "Mbak, lu kan bisa dapat A gitu kan. Pasan belajarnya sama gitu, terus kayaknya lu santai gitu." Ya karena di saat preparation dikasih tahu cara menulis tuh standarnya Australia itu begini. Gitu. Emang beda ya? Maksud gue cara mereka menulis sama kita Indonesia itu beda? Iya. Agak beda? Untuk reporting kan ya? Iya. Style untuk reporting kan? Lebih menulis akademik. Oke. Jadi beberapa kali waktu preparation tuh tulisan aku tuh dicoret out of topic. Karena kalau Indonesia kan cerita, oh hari ini matahari bersinar, panjang gitu, padahal nggak langsung to the point. Itu mereka nggak suka. Oh, berarti Indonesia nggak boleh bertele-tele ya, to the point langsung. Nah, waktu pas lu nentuin, lu nge-apply untuk universitasnya itu terpisah berarti? Jadi kita apply universitas setelah preparation. Setelah preparation kita dikasih, di sana tuh bisa buka sih teman-teman, mungkin sekarang tinggal googling aja krikos.dev. Jadi di sana tuh kayak kita tuh mungkin dikti ya.
ada daftar kampus mana. Kalau misalnya ini fokus pengennya belajar fashion nih, klik aja fashion di mana. Oh, pengen di Melbourne, fashion Melbourne. Nanti dia kasih option kampus-kampus mana, harus minimal bandnya berapa gitu kan, requirement-nya. Jadi pas selesai sana udah dapat nih, aku punya beberapa opsi kan, bisa konsultasi sama guru-guru yang corporation gitu untuk bener-bener apply gitu. Terus kita apply. Mereka yang teman ADS yang bantu ke kampus. Oh, mereka yang bantu ke kampus. Ada yang nggak dapat juga soalnya. Karena mungkin nggak masuk atau tidak dianggap sesuai dengan S1-nya atau gimana gitu. Nah, itu kalau yang nggak sesuai gimana caranya? Kayaknya ada waktu ada yang sempat nggak jadi berangkat karena begitu, maksain gitu loh, maksain. Jadi memang kita harus benar-benar berstrategi sih. Intinya gini, mereka nggak mau, mereka udah ngeluarin duit banyak, lu berangkat ke sana, pulang-pulang nggak selesai gitu. Mereka nggak suka kalau kita sampai nggak selesai atau tidak membangun Indonesia kembali. Oke. Soalnya kan ada yang gini nih, ada salah satu yang gue baca di blog gitu. Zaman dulu kan blog ya. Jadi orang Indonesia itu sebenarnya punya capability yang bagus-bagus. Dia bilang gitu. Terus hanya kita tuh terlalu takut sama barrier yang namanya bahasa, atau kita kan karena biasa di Indonesia hanya untuk keluar cari experience aja nggak berani gitu kan. Nah, salah satu ada lulusan waktu itu kampus sih, terus dia ambil Oxford dengan percaya dirinya. Kan Oxford agak susah ya, jadi dia bilang gini, yang penting adalah lu ambil dulu Oxfordnya, kalau soal biaya everything bisa gampang deh, dia bilang gitu. Jadi dia triknya dia gitu, jadi dia ambil dulu Oxfordnya, tapi mastiin untuk biaya beasiswanya, baru dia struggle-nya di situ. Tapi harus punya modal juga kali, modal di awal ya. Minimal survive 1 semester lah, atau setahun gitu. Karena nggak mungkin juga kita kan sampai sana mesti cari flat, apartemen, ya kan, cari kamar lah minimal kalau mau sharing house, cari perlengkapan. Itu bukan nggak gampang, karena di ADS itu malah begitu datang kita dikasih allowance berapa ribu dolar gitu. Itu bisa buat kita beli furniture gitu. Lumayan kok, setahu gue ada itu allowance-nya ya? Iya, allowance di awal ya. Itu berarti dia dapat allowance tiket pulang pergi setahun sekali. Setahun sekali. Kalau keluarga ya? Enggak, kalau keluarga tidak ikut. Kalau keluarga ikut nggak dikasih. Keluarga ikut. Jadi kayak spouse kita, satu kakak kan ada keluarga, ada anak, misalnya suami, anak atau istri anak. Kalau anak dan istri ikut nggak akan dapat tiket. Nggak akan dapat tiket anak istrinya. Enggak, lu dong pulang ke Indonesia. Gitu. Mana mau mereka bayarin. Enak banget jalan-jalan ke Australia. Enggak, gue pikir lu tetap dibayarin, tapi laki lu ya bayar sendiri gitu. Enggak ya? Enggak. Pokoknya kalau dia kan akan lihat visanya. Visanya kalau keluarga ikut dia nggak akan isu tiket. Kalau ikut ada namanya reunite gitu, ada setahun sekali. Berarti kemarin lu nggak dapat duit tiket ya? Enggak lah. Karena gue 2 tahun nggak pulang-pulang. Jadi lu 2 tahun ya waktu itu ya? Iya, 4 semester sih, 2 tahun kurang sebulan lah. Oke. Proses panjang, yang penting tadi apa yang 3 lu bilang ke gue? Yang tadi apa persisten? Pray, positif, persisten. Itu ilmu zaman dulu lah, ya kan. Tetap kan itu bisa dedop ya untuk sekarang. Iya. Wow. Tapi karena sering kali ke ke tempat-tempat yang nyediain seminar atau buat sekolah lagi, intinya IELTS kamu benerin dulu, TOEFL kamu benerin dulu, itu sih. Tapi jadi, soal belajar di sana sebenarnya kita nggak terlalu susah nggak sih? Awalnya sempat bingung kan, gimana ya, tapi ternyata bisa kok, kita bisa kok. Berarti intinya orang Indonesia, atau mungkin kita kecilin lagi skopnya, orang Indonesia, orang Bulog mampu nggak sih kira-kira? Mampu lah. Oke. Gue aja maksudnya yang ya gitulah. Bisa. Orang Bulog kan pinter-pinter. Kalau orang Bulog yang pintar-pintar, jadi nggak pintar juga nggak apa-apa. Belajar supaya pintar gitu sih. Iya, benar. Terus kira-kira menurut lo nih, lu udah ngejalanin nih 2 tahun ya, balik lagi ke sini, menurut lo itu worth it or not? Sangat. Ya. Nggak justru cuma gue ngerasa gini loh, ya? Gue ngerasa, aduh gue sayang sekolah jauh-jauh, tapi kok yang gue kerjain cuma segini gitu loh, Nen. Lu suka ngerasa gitu gak sih? Lu sekolah pinter-pinter dikit-dikit training kan gitu kan? Ini kok mau gini-gini aja? Iya. Gue sebenarnya nggak berani ngomong yang bagian itunya. Tetap ada guilt, kita tetap ada sih. sih. Bahkan guilt
yang gue tahu yang kayak gini, cuma gue lupa lagi. Iya benar-benar. Kadang kan kita ngerasa gini, perasaan di kampus gue agak pintar ya. Gue tahu yang ini kenapa pas sekarang gue dul banget ya sih. Gitu. Makanya gue kenapa pengen ngajak lu ngobrol biar teman-teman di luar sana nih yang para bulog yang apalagi yang ada umurnya nggak sih kalau ada? Dulu ini gue mau ngomongin tentang usia nih soalnya. Dulu sih ada kayaknya maksimal 40 apa 435 gitu. Berarti buat teman-teman yang muda-muda masih di bawah 45 or 40 pun gitu loh, masih punya peluang besar ya kalau misalnya pengen develop diri kita. Karena kan sometimes ya kita nggak bisa ngandelin cuman training or workshop ya. Gitu. Jadi emang are you courage people out there orang bulog untuk ambil S2 di luar negeri? Iya dong, sangat. Oke. So guys, untuk hari ini kita udah berapa menit nih? Kita agak lumayan 1 jam loh. Masa sih? Jadi kita udah banyak nih ngulik-ngulik tentang pengalamannya Mbak Gabe. Teman-teman bisa ambil sisi positif banget malah ini menurut gue. Jadi jangan pernah takut kali ya. Jadi jangan kayak katak dalam tempurung. Gue pernah juga tanya sama teman satu angkatan di sini lah, namanya Mas Untung. Namanya Mas bukan Mawar. Mas, aku gimana ya? Kayaknya susah deh belajar di sini. Jangan khawatir, Be. Itu tuh kayak kamu masuk ke dalam kabut, emang gelap tapi satu langkah kelihatan gitu katanya. Terus gue yang romantis itu. Bener juga nih orang. Iya sih. Iya, terus bilang, oh iya pas jalanin juga gitu. Selalu dikasih tahu, if you have trouble, knock the door gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah, gue ketok ke dosen gue ketok misalnya konsultan menulis, kan ada konsultan menulis, ada konsultan psikis, masalah kejiwaan juga ada gitu. Kalau misalnya masalah, ketok, bisa nggak gue bikin janji gue mau curhat, itu bisa gitu. Di kampus tuh ada support systemnya berdiri banget sih. Bagus banget ya. Kalau misalnya kita nggak tahu gimana cari bahan, tanya librarian, tanya statistician, gitu kita bisa. Even librariannya pun bisa ngasih kita. Kan kalau di sini bicara sendiri. Iya, yang gue rasain sih gitu. Di kampus gue segede itu ya, perpustakaan semewah itu. Gue nggak perlu nyebutin kampusnya ya. Itu, tapi kan gue kagak bisa ngetok coy. Di sana kayak sendiri haram gitu untuk menolak mahasiswa. Either lu bantu atau lu tunjuk seseorang yang bisa bantu dia gitu. Wah, keren banget. Jadi kalau misalnya gue librarian, gue nggak bisa nih akses misalnya nggak ada di situ, harus nyari keluar. Bentar ya, ini kamu kontak email ini, kamu minta gitu. Jadi kalaupun dia nggak bisa, dia akan merefer kita ke orang lain yang mungkin bisa bantu. Gitu. Helpful banget ya. Jadi kalau kita nggak mau ngetuk pintu ya menderita sendiri. Kalau gue ngetuk pintu kalau terus gue minta makan bisa nggak? ada free meal kayak tiap hari apa gitu. Jadi mereka udah tahu banyak mahasiswa yang kurang tebal gitu kan. Contohnya mereka suka ada roti sama sosis hari apa gitu. Ada harga khusus mahasiswa nggak sih? Iya lah, concession gitu kan. Buat nonton bioskop. Buat nonton bioskop. Iya benar. Harusnya gue nitip sama lu ya, beliin itu loh Mbak. Beliin apa boots yang UGG. Itu kan dari panas. Kan lumayan. Yang penting itu dari Australia gitu loh Mbak. Daripada gue minta kanguru. Nggak mungkin di approve ya. Oke ya teman-teman. So teman-teman, sesi kita hari ini lengkap banget, seru banget. Gue udah lama banget soalnya pengen ngobrol sama dia. Soalnya gue mau minta ngobrol tentang pekerjaan, kayaknya dia nggak mau, nolak. Jangan gue. Jadi mungkin topik ini yang dia bersedia share sama kita. Jadi buat topik yang lain, kalau masih penasaran, Mbak Gabe tuh bisa banyak sharing sebenarnya. Pengalaman dia banyak banget, apalagi di gudang. Soalnya kemarin tuh gue mau nagih dia sebenarnya. Ada topik yang dia hindarin dari kemarin. Untuk hari ini sesi beasiswa tentang OSIT dan pengalamannya Mbak Gabe mungkin cukup sekian. Buat teman-teman yang pengen nanya bisa langsung nanya ke kita, bisa DM YouTube, IG, semua sosmednya kita. So for today, thank you guys, bye bye.